Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Hari ini saya mau bahas mengenai pengembangan karakter. Eh, Terkait beberapa hari lalu saya punya pengalaman yang kurang mengenakan sebenarnya ya. Jadi saya bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai motivator anak. Nah, eh, jadi dari yang dia ceritakan, dia melakukan riset kecil-kecilan katanya. Ketika saya tanya kenapa tidak ada publikasinya, ya dibilang karena kecil-kecilan tapi sudah ada websitenya, tapi belum pernah publikasi. Dan dia nggak tahu apa yang namanya publikasi gitu ya. Saya bukannya bermaksud merendahkan, tetapi maksudnya dari publikasi itu adalah untuk mencoba mengetes hipotesa atau pendapat yang diajukan, teori yang diajukan itu valid atau tidak. Nah, dengan ikut publikasi internasional atau nasional yang di dalamnya banyak sekali ahli di bidang tersebut, maka teori tersebut bisa divalidasi atau diuji ulang. Apakah masih valid, berlaku, bisa digunakan atau tidak. Jadi dia mengklaim memiliki cara untuk mengajarkan anak, cara yang terbaik untuk menjadi anak hebat. Ya, saya akuin banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengajarkan anak. Tetapi jangan lupa bahwa setiap anak itu berbeda. Dan masing-masing anak itu memiliki bakat yang berbeda. Dan memiliki bawaan, cara pikir, dan segala macam faktor lainnya. Secara genetik juga berbeda. Tidak ada satupun individu yang memiliki ciri yang sama. Cara belajarnya itu tidak ada yang sama. Jadi satu cara belajar yang kebetulan cocok di satu anak belum tentu bisa cocok di anak yang lain. Bisa saja sebuah metode itu cocok di banyak orang dan hampir semua orang itu cocok karena telah divalidasi. Artinya teori tersebut sudah diuji cobakan ke banyak orang dan bisa direplikasi atau diulang ya. Dalam kondisi yang sama, anak yang berbeda bisa memiliki hasil yang mendekati sama ya. Rata-rata sama hasilnya, baik. Jadi intinya kalau tidak valid itu, ya kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah cara yang terbaik. Karena dalam sains itu tidak ada yang terbaik, tetapi ada yang lebih baik. Selalu akan ada penyempurnaan. Nah, jadi buat orang tua, please semuanya hati-hati untuk memilih pelatih personal anak ya. Yang saya lihat juga dari pelatih tersebut adalah dia menggunakan pendekatan self-esteem movement. Bukan saya tidak setuju dengan self-esteem movement, tetapi self-esteem movement itu bisa misleading, bisa salah arah kalau pelaksananya tidak paham benar apa yang dimaksud dengan self-esteem movement ya. Kalau yang saya ajarkan kepada anak-anak, nomor satu adalah berbuat untuk orang lain ya. Nah, di tempat yang lain diajarkan anak itu untuk bisa jadi pemimpin harus bisa mempengaruhi orang. Sedangkan saya mengajarkan anak untuk bisa memimpin itu harus mengembangkan kompetensi tertentu atau kemampuan tertentu yang orang lain tidak punya, sehingga dia bisa ditunjuk oleh peer groupnya atau sekelilingnya untuk menjadi pemimpin mereka, mewakili mereka, mengkoordinasi mereka, dan bekerja sama dengan baik. Itu yang selalu saya ajarkan tentang leadership. Jadi leadership itu selain dilatih, itu juga harus dikembangkan. Yaitu dikembangkan dari kontribusinya terhadap sesamanya. Dan juga kompetensinya harus dikembangkan juga, kemampuannya, kemampuan lain selain kemampuan kepemimpinannya. Yaitu misalnya kemampuan dia mengatur, kemampuan dia mengerjakan sesuatu. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu mengerjakan sesuatu lebih baik daripada anak buahnya. Karena dia harus mengajarkan anak buahnya, harus mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan anak buahnya, dan seterusnya ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kompetensi. Yang nomor satu itu kompetensi. Setelah itu, setelah memiliki kompetensi dan terpilih menjadi pemimpin, untuk menjadi pemimpin yang lebih handal, pelatihan kepemimpinan itu akan melengkapi pelatihan tersebut. Sehingga pemimpin yang sudah memiliki kompetensi tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang lebih bagus juga, yang luas ya. Terutama ya dalam
leadership itu diperlukan public speaking, di mana harus bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya untuk bisa diterima oleh anak buahnya. Nah, dalam pelatihan yang saya lakukan, biasanya ada yang namanya permainannya blind leadership, di mana seorang calon pemimpin itu diminta untuk mengatur meja dan kursi di sebuah ruangan dari bentuk yang tadinya tersusun rapi menghadap depan semua dalam barisan, harus menjadi bentuk huruf tertentu atau berbentuk lingkaran, dengan keadaan semua anak buahnya matanya ditutup dengan kain. Nah, bagaimana seorang pemimpin bisa mengarahkan, misalnya satu persatu anak buahnya dikasih tahu, "A, kamu maju 2 langkah dan bergerak ke sebelah kanan kamu." Kalau memberi perintah yang jelas, anak buahnya akan dengan jelas memindahkan meja tersebut. Tetapi kalau misalnya kamu ke sana, bukan ke sini, ke sana tuh kemana? Ke sini tuh kemana? Mungkin mereka akan bingung, disorientasi. Pada akhirnya tidak akan beres. Nah, itu yang membedakan antara pemimpin yang terlatih dan yang tidak. Ya, salah satunya dengan blind leadership, di mana bisa memposisikan dirinya di posisi orang lain, sehingga saat memberi petunjuk itu mereka akan bisa mengerjakannya dengan baik. Dan yang kedua dari pengalaman saya mengajar adalah seorang pemimpin itu harus bisa menyelami bahasa yang digunakan oleh anak buahnya. Jika anak buahnya hanya lulusan SMA, sedangkan dia lulusan S1 atau S2, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak umum, ya, itu sampai kapanpun apa yang disampaikan itu tidak akan dimengerti, ya, karena beda level dari penggunaan bahasa itu akan membuat seseorang itu disebutnya roaming lah, berada di luar jangkauan. Pembahasannya jadi tidak sampai. Ya, ibarat seseorang pemimpin bicara sama tembok yang ditempelin gambar muka. Ya percuma, ngomong merekanya nggak ngerti, seperti kita ngomong sama tiang gitu. Ya, untuk itu penggunaan bahasa seorang pemimpin itu harus mampu menyelami alam pikiran anak buahnya, sehingga apa yang disampaikan itu dengan bahasa yang tepat. Pengalaman saya waktu dulu kerja di pabrik garment, di mana saya waktu itu pergi ketemu dengan mekanik sebuah mesin jahit. Nah, mekanik mesin jahit itu memberitahukan kepada saya fungsi tombol ini untuk apa, fungsi tombol ini untuk apa. Ada satu tombol yang digunakan untuk reverse stitch. Reverse stitch itu adalah jahitan kunci, di mana terjadi 3 kali balikan menjahit untuk mengunci supaya benangnya tidak keluar. Biasanya ada di ujung jahitan baju. Nah, ketika saya jelasin ke para penjahit itu, mereka bingung. Reverse stitch, apa itu reverse stitch? Kita belum pernah dengar. Itu loh jahitan kunci yang kalau kita mau jahit itu di terakhir mengunci jahitan supaya tidak keluar di baju tuh. Oh, atret. Itu bukan reverse stitch, itu mah atret. Oh iya, dan saya belajar bahwa mereka tidak mengenal yang namanya reverse stitch, tapi mereka mengenal yang namanya atret, dan itu dua istilah itu merupakan hal yang sama. Dan saya belajar untuk bisa menggunakan bahasa yang mereka gunakan sehingga tidak misleading. Nah, apa selanjutnya selain itu juga seorang pemimpin itu harus memiliki hati, di mana pemimpin itu harus mampu menyelami kesulitan anak buahnya. Yang paling sulit saat ini untuk dihadapi adalah seorang pemimpin itu karena gaya hidupnya mengejar keuntungan pribadi, banyak sekali yang tidak memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Jadi gajinya tidak naik-naik dengan benar, tapi dia menimbun sendiri. Akhirnya anak buahnya tidak ada yang bisa meningkat kualitas hidupnya. Secara gizinya tidak bisa meningkat, secara pendidikan juga tidak bisa meningkat. Akhirnya perusahaannya juga tidak bisa maju karena anak buahnya tidak bisa berkembang. Hanya pemimpinnya saja yang berkembang, dan itu tidak efisien. Untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, dia berkembang dan sekitarnya pun bisa berkembang, bisa tumbuh dengan baik. Bukan berarti dia tumbuh dan yang lainnya mati. Ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh memiliki disorder, kelainan mental yang disebut dengan narsistik. Narsistik itu berbahaya sekali, tapi kita akan bahas di pembahasan yang lain. Hari ini mungkin segitu aja untuk leadership. Jadi yang paling utama dalam leadership itu nomor 1 adalah kompetensi,
Nomor 2 itu mampu menyelami alam pikiran sehingga komunikasinya juga baik. Dan nomor 3 itu harus punya hati, ya. Pemimpin itu harus punya tiga-tiganya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting. Saya kebetulan menyebutnya tidak berurutan, tetapi ketiganya sama-sama pentingnya, tidak boleh ada satupun yang kurang. Itulah yang kita butuhkan untuk pemimpin negeri ini supaya lebih maju, ya. Kita akan bahas pembahasan selanjutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-temannya tentang video ini. Buat yang mau tahu pelatihan apa aja, boleh hubungi kami di bawah, ada di kolom penjelasan, ya. Jangan lupa juga kalau mau nanya boleh kasih pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan jawab pertanyaannya dan kita akan bahas tentang perkembangan karakter di episode selanjutnya. See you.